Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gua bahas di video kali ini datang dari the biggest boy band in the world. Siapa lagi kalau bukan BTS. Yap, ada beberapa berita dari BTS yang ingin gua bahas di video kali ini. Berita pertama yaitu BTS beberapa hari yang lalu datang ke late show-nya James Corden, dan tentunya hal tersebut membuat gua pribadi sangat terkejut. Kenapa gua kaget BTS datang ke acaranya James Corden? Karena beberapa bulan yang lalu, gue inget banget gua sempet ngebahas di mana ARMY seluruh dunia marah ke James Corden karena James Corden dianggap menyinggung ARMY. Buat yang nggak tahu, gue ceritain sedikit nih. Kalau mau tahu lengkapnya, silahkan cari video gue yang ngebahas. Di saat itu gue udah ngebahas lengkap kesalahan James Corden apa aja. Di sini gue hanya akan merekap sedikit kesalahan utamanya James Corden. Gue inget banget waktu itu ceritanya di acaranya dia melakukan monolog kayak gue gini, ngomong biasa. Itu adalah segmen biasa di acara late show-nya James Corden gitu. Dia ngebahas berita-berita yang sedang hangat diperbincangkan tapi dikomedikan gitu, kayak stand up comedy, dibercandain gitu. Nah, saat itu salah satu berita yang dia bahas adalah ketika BTS tampil di PBB kemarin untuk pidato lagi sama tampil membawakan Permission to Dance di PBB. Nah, di salah satu jokes-nya James Corden tuh ngomong kalau akhirnya sekarang bocah-bocah 15 tahun menyadari kalau cita-cita mereka adalah ingin jadi atau ingin kerja di PBB gitu. Yang menyiratkan bahwa dia menganggap atau mengeneralisasi kalau ARMY itu adalah kumpulan bocah cewek umuran 15 tahun. Dan hal itu membuat banyak ARMY marah karena dianggap itu bukan bercandaan, itu mah nyerang gitu. Dan saat itu hashtagnya trending di Twitter dan bahkan bilang goodbye Papa Mochi gitu. Banyak sekali yang marah, yang menganggap bahwa James ini munafik, dia cuman temenan sama BTS karena ngambil keuntungan dari BTS gitu. Nah, kasusnya selesai sampai di situ. Gua nggak pernah denger berita James Corden ngejawab tuduhan dari ARMY atau ngomong apapun lah tentang tuduhan ini gitu. Sampai tiba-tiba kemarin itu BTS datang lagi ke late show-nya James Corden. Kaget kan gue jadinya karena BTS gak tahu apa kalau ARMY lagi marah sama James Corden, kenapa mereka tetap datang gitu. Nah, serunya di sini ketika datang langsung aja kalian bisa tonton acaranya langsung di channel YouTube-nya James Corden, itu full interviewnya BTS di situ. Di sini gua nggak akan memperlihatkan klipnya karena nanti copyright. Gue cuma akan menjelaskan sedikit buat yang mungkin kurang paham bahasa Inggris. Gua akan menjelaskan intinya sedikit. Jadi datang tuh udah happy. Terus James Corden sebagai MC kan nanya, gimana kabarnya member BTS? RM selaku jubirnya atau selaku leadernya BTS yang paling jago bahasa Inggris jawab dong, kita baik-baik aja. Langsung diskak sama RM. Kalau lu gimana James? Kayaknya lu lagi ada masalah deh sama ARMY gitu. James Cordennya langsung zruk gitu, langsung jawab. Terus dia langsung nyeritain kalau ya itu kesalahpahaman, dia nggak ada niat nyerang karena dia sendiri, dia ngakuin waktu itu dia ngomong ARMY itu bocah-bocah 15 tahunan, tapi itu niatnya adalah untuk bercanda katanya. Karena gue pribadi, gue sendiri adalah fansnya BTS, kata si James Corden. Dia adalah fansnya BTS dan umurnya udah 43 tahun gitu. Jadi nggak mungkin gue ngatain ARMY. Gue bahkan mencintai BTS benar-benar setulus hati. Gue bahkan ngelihat BTS secara langsung di depan mata melakukan charity. Intinya kayak gitu. James Corden benar-benar minta maaf. Dia nggak bermaksud menyinggung, katanya dia nggak tahu batasan ketersinggungan ARMY. Dia nggak tahu kalau hal yang dia ucapkan itu justru akan membuat ARMY marah karena dia menganggap dirinya juga fans BTS gitu, katanya intinya di situ. Dan akhirnya terharu dah kalau lo nonton. Akhirnya RM bilang, iya kita cuma mau menyelesaikan ini masalahnya doang kok, mau mengklirkan masalah ini. Terus diterima permintaan maafnya James Corden, dia sampai terharu, wah makasih gitu. Sampai yang paling lucu waktu James Cordennya nanya ke Jimin, apakah aku masih Papa Mochimu gitu. Terus dibalas sama Jimin, Papa Mochi, I believe you gitu. Terus pelukan mereka gitu. Itu yang gua lucu gitu. Nah, menurut gue sampai di sini semoga masalahnya dianggap selesai karena member BTS sendiri menganggap masalah ini sudah selesai karena mereka memaafkan James Cordennya. Jadi untuk ARMY itu yang gue kasih tahu, semoga kalian juga memaafkan gitu. Jadi ternyata ini hanyalah candaan yang tidak disangka James Corden akan sampai menyinggung ARMY karena dia merasa dirinya adalah bagian dari ARMY itu sendiri gitu. Jadi itu yang pertama yang ingin gue bahas masalah BTS ini.
Selanjutnya berita yang ingin gue bahas masih datang dari BTS. Berita yang sangat mengejutkan gue karena ini berhubungan sama berita BTS yang baru kemarin gue beritakan ketika gue ngebahas BTS menang Artist of the Year di American Music Awards gitu. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancake di Instagram yang berjudul "Penggemar layangkan kritik dan ungkap kecewa terhadap Grammy Awards setelah BTS menerima perlakuan double standard." Nih isi beritanya guys, sebelumnya Recording Academy mengumumkan nominasi untuk acara Grammy Awards 2022. CEO Harvey Mason Jr. dan Ketua Dewan Pengawas Tammy Hurt mengungkapkan nominasi untuk Grammy mendatang dengan bantuan dari selebriti dan artis termasuk BTS, Jon Batiste pemenang Grammy Award 4 kali, Her, band rock Maneskin, dan banyak lagi. Selama live stream nominasi, pembawa acara CBS Morning Gayle King mengumumkan bahwa BTS dinominasikan untuk Best Duo Group Pop Performance untuk Butter. Mereka melawan Higher Power Cosplay, Kiss Me More oleh Doja Cat yang menampilkan SZA, I Get a Kick Out of You oleh Tony Bennett dan Lady Gaga, dan Lonely oleh Justin Bieber dan Benny Blanco. Setelah satu nominasi terungkap, BTS muncul untuk mengumumkan kategori nominasi lain, album musik alternatif terbaik, sementara artis lain diberikan beberapa kategori untuk mengumumkan nominasi. 7 anggota BTS hanya secara bergiliran mengumumkan 5 nominasi untuk kategori ini. Namun bukan itu yang paling membuat penggemar kesal. Banyak yang memperhatikan bahwa sementara presenter selebriti lainnya diberi deskripsi dengan nama mereka, BTS tidak, meskipun dinominasikan untuk Grammy tahun sebelumnya. Tidak hanya pemenang Grammy yang dikreditkan, tapi juga artis lain yang telah dinominasikan di masa lalu seperti Jon Batiste. Di saat yang lain memperhatikan bahwa sementara penyiar memperlihatkan membaca dengan daftar nominasi di layar, BTS tidak. Sebagai gantinya, cuplikan BTS ditampilkan tempat sebelum para anggota membacakan nominasi. Sementara nominasi dibacakan, nama-nama nominasi bersama dengan album mereka muncul di layar. Setelah itu BTS muncul lagi untuk pesan terakhir mereka. Maneskin juga diperlakukan sama seperti BTS. Mereka adalah grup internasional, mereka berasal dari Italia. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka belum pernah dinominasikan untuk Grammy sebelumnya yang dimiliki BTS. Nah guys, jadi itulah isi videonya. Yap, BTS dan Grammy lagi-lagi seolah-olah berpolemik gitu. Setelah tahun kemarin banyak yang mengira Dynamite-nya BTS akan menang gitu, ternyata tidak menang tahun lalu, dan tahun ini kejadian unik kembali terjadi karena dianggap Grammy kembali mendiskriminasi BTS gitu. Nah, sebelum gua ngebahas tentang diskriminasi yang terjadi di pembacaan nominasi ini, gua jujur sangat terkejut. Kalau kalian follow IG gua sempat nulis tuh di IG story gua. Jujur gua kaget tahun ini BTS kembali hanya menerima 1 nominasi di Grammy gitu. Karena gua berpikir karena tahun lalu mereka dapat 1 nominasi doang di Best Duo atau Group Performance gitu. Gua pikir tahun ini akan jauh lebih banyak gitu, mengingat Butter itu sukses parah gitu, berturut-turut nomor 1 di Hot Billboard 100 selama berapa minggu gitu. Permission to Dance juga gitu, Life Goes On juga gitu. Maksud gua mereka ini bener-bener menguasai Billboard lah tahun ini gitu, dan dibandingin artis lain, nama mereka memang paling besar tahun ini. Dan itu terbukti lewat kemarin American Music Awards, mereka bahkan menang Artist of the Year di American Music Awards gitu. Jadi kalau lo nanya apakah ajang penghargaan musik di barat itu mendiskriminasi orang Asia, nggak juga, karena buktinya di American Music Awards BTS bisa menang Artist of the Year, salah satu penghargaan tertingginya, desangnya lah bahasanya gitu. Cuman soal Grammy ini gue agak kaget, jujur gue kaget. Gue nggak tahu gimana cara pemilihannya secara sistemnya gitu ya, karena gue tahu Grammy ini kayak Oscar, mereka punya komite sendiri, mereka punya kumpulan juri sendiri gitu. Tapi jujur gue nggak tahu gimana cara pemilihannya, kenapa BTS tahun ini hanya mendapatkan 1 nominasi doang gitu. Di bayangan gue seenggak-enggaknya mereka bisa dapat 3 nominasi tahun ini dengan Butter ataupun dengan Permission to Dance menurut gue gitu. Atau dengan kolaborasinya dengan Coldplay lewat My Universe gitu. Tapi ternyata enggak, cuman dapat 1, dan jujur itu keterkejutan gue terhadap nominasi ini. Gimana? ARMY juga kaget gak akan ini? Setelah gue nulis gue kaget soal ini, banyak banget ARMY yang DM gue yang bilang, udah biasa bang, ARMY udah gak berharap banyak sama Grammy gitu. Kalau bukan karena BTS ya yang pengen dapat Grammy mah, ARMY udah lama ngeblok Grammy ini karena udah sebel banget sama Grammy gitu. Nah, sekarang berita yang tadi gua bacain,
BTS ini juga katanya mendapatkan diskriminasi lagi oleh Grammy. Salah satunya adalah saat pembacaan itu, ketika BTS tampil mereka hanya dikasih keterangan BTS gitu. Sementara artis-artis lain itu dikasih keterangan nama mereka dan di bawahnya ditulis misalnya pemenang Grammy berapa kali atau nominasi Grammy gitu. Sementara BTS hanya ditulis BTS, padahal BTS juga tahun lalu adalah nominasi Grammy gitu. Dan katanya yang gue baca di sini di kala artis-artis lain itu membacakan nominasinya beberapa kali, BTS hanya sekali tapi dirapel gitu. Mereka nyebutin nama-nama nominasinya gantian gitu dan muncul lagi di akhir video gitu. Jadi itu yang bikin banyak ARMY juga kesel kenapa BTS kayak seolah-olah dibuat cuman supaya ramein doang gitu. Itu salah satu diskriminasinya. Kalau gue jujur, ya di diskriminasi ini gue tetap geleng-geleng, tapi yang paling gue geleng-geleng adalah mendapatkan satu nominasi gitu. Tapi ya sekali lagi gue setuju kata ARMY, karena kata ARMY Grammy adalah salah satu cita-citanya member BTS. Jadi mereka ngedukung, keren kalian ngedukung gitu. Dan gua doain tahun ini menang Butter gitu. Jadi walaupun cuman satu nominasi, walaupun kita pikirnya tadinya bisa dapat 3 atau 2 nominasi, walaupun hanya satu nominasi ini, mari kita doakan yang sekarang menang. Jadi satu nominasi dan langsung menang gitu. Amin, 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 amin gitu. Jadi sekali lagi ARMY silahkan dukung BTS terus gitu. Dan ya itulah berita dari BTS dari gua. Gimana pendapat kalian terhadap berita-berita tersebut? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah, oke? Selanjutnya berita terakhir yang ingin gue bahas di video kali ini adalah berita yang tentunya akan membuat sedih banyak penggemar Blackpink alias Blink gitu. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan fanbase Fakta YG Family di Instagram yang berjudul YG Entertainment konfirmasi Lisa positif COVID-19. Ini keterangan dari YG-nya ya guys. Ini YG Entertainment, Lisa Blackpink didiagnosis dengan Corona 19 pada sore hari tanggal 24. 3 anggota Blackpink lainnya belum diklasifikasikan sebagai kontak dekat, tetapi begitu Lisa diberitahu bahwa dia positif COVID-19, mereka melakukan tes PCR dan saat ini sedang menunggu hasilnya. Pertama-tama, kami telah mengambil tindakan pencegahan intensif di luar pedoman otoritas kesehatan dengan membagikan informasi yang relevan secara cepat dan akurat pada para pemangku kepentingan. Di masa depan, kami tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mendukung kesehatan artis dan staf kami di sekitar kami sebagai prioritas utama. Jika ada perubahan di masa mendatang, kami akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Berita yang tentunya sangat mengejutkan. Karena apa? Karena sehari sebelumnya Blink kayak dapat durian runtuh, berita yang sangat menyenangkan di mana member Blackpink empat-empatnya memposting foto mereka berempat di IG story masing-masing, sesuatu yang sangat dirindukan oleh para Blink gitu. Sehari setelahnya berita Lisa positif COVID-19 dan tentunya ibarat kata abis baru seneng banget, baru terbang, tiba-tiba hari ini jatuh, langsung sedih banget semuanya gitu. Termasuk gue baca berita ini, gue kaget dan gue sedih gitu. Sebenarnya guys, agak-agak gimana ya, karena Lisa kemarin, bukan Lisa doang, seluruh member Blackpink itu pergi ke Amerika Serikat. Buat kalian yang nggak tahu, sekarang itu Amerika Serikat adalah salah satu negara tertinggi COVID-nya gitu. Karena apa? Karena dia dari beberapa bulan yang lalu kan udah ngebebasin rakyatnya gitu, udah keluar lagi gitu rakyatnya gitu. Sementara varian-varian baru COVID, buat yang nggak tahu nih gue kasih tahu, varian-varian baru COVID nih udah mulai bermunculan dan semuanya ada di Amerika. Ada A1, A2 kalau nggak salah, Miu, Delta Plus dan lain-lain. Negara kita nih malah salah satu negara yang paling aman dari COVID nih sekarang. Yang lucu, artis-artis Korea yang mau tur, mereka semua nggak ada yang mau ke Indonesia, tapi mereka malah mau tur di Amerika. Padahal Amerika sekarang keadaannya bisa dibilang yang paling bahaya gitu. Dan sekarang Lisa kena gitu. Lisa kena pulang dari Amerika. Kita semua tahu kemarin Lisa itu sempat keliling radio-radio dan sempat ke klub yang ada di Snack-nya. Kita nggak tahu dia ketularannya di mana, tapi yang jelas tentunya ini berita yang sangat menyedihkan. Nah, yang bikin khawatir juga karena sehari sebelumnya seluruh member Blackpink foto mereka lagi berempat gitu, dan tentunya banyak yang akhirnya berpikir bahwa aduh gimana nih, Lisa positif, apa yang lain 3 lagi juga akan segera ketularan gitu. Berita baiknya hari ini keluar, YG Entertainment akhirnya mengkonfirmasi bahwa Jisoo, Jennie, dan Rose dikonfirmasi negatif COVID-19. Ini keterangan dari YG-nya, ini adalah YG Entertainment hasil tes amplifikasi gen Corona 19 real time PCR. Anggota Blackpink Jisoo, Rose, dan Jennie semuanya negatif. Selain itu, telah dikonfirmasi bahwa semua staf YG, personel keamanan, dan kenalan juga merespon negatif. Lisa yang diberitahu tentang didiagnosis pada tanggal 24 menjelang jadwal syuting konten dan kondisi sangat baik tanpa gejala yang mencurigakan. Keempat anggota Blackpink telah divaksinasi terhadap COVID-19 dan agensi kami serta artis kami telah memberikan perhatian khusus pada kesehatan dan keselamatan melalui tes pencegahan yang sering dilakukan. Kami berharap Lisa cepat pulih dan kami berencana untuk setia bekerja sama dengan penyelidikan
epidemiologis oleh otoritas karantina di masa depan dan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, jadi itulah keterangan dari YG Entertainment. Alhamdulillah sangat bersyukur bahwa 3 member yang lain ternyata tidak positif alias negatif dari COVID-19 nih. Nah, Lisa juga katanya Lisa itu tanpa gejala, berarti insya Allah dia ringan gitu. Berita menyenangkannya lagi adalah seluruh member Blackpink sudah vaksin. Iya, udah pasti udah vaksin, karena ke luar negeri kalau belum vaksin itu nggak boleh. Mereka berempat sudah vaksin, jadi insya Allah kalaupun kenanya nggak berat gitu. Waktu gua COVID beberapa bulan yang lalu gue belum vaksin, memang berat banget sampai sebulan gue. Tapi teman-teman gue yang kena COVID setelah vaksin kebanyakan tidak menunjukkan gejala yang berat. Mari kita doakan Lisa juga tidak berat ya guys. Dan untuk para Blink, kalau kalian sedih nggak apa-apa, sedih dulu. Memang ini adalah berita yang menyedihkan, tapi nggak usah berlama-lama sedih. Lebih baik didoakan segera supaya Lisa sembuh gitu. Dan kita semua tahu Lisa adalah salah satu member Blackpink yang paling kuat fisiknya, itu diakui oleh Jennie, oleh Jisoo gitu, bahwa Lisa adalah member Blackpink yang fisiknya paling kuat. Semoga Lisa segera sembuh dari COVID. Dan sekali lagi dia udah vaksin guys. Semoga vaksinnya benar-benar membantu dia supaya cepat sembuh. Sekali lagi gue berdoa supaya Lisa semoga segera sembuh. Dan semoga anggota Blackpink yang lain walaupun sudah dikonfirmasi negatif, tidak ada yang akhirnya nanti positif di masa depannya gitu. Karena kadang-kadang udah di awal tes negatif, besoknya tiba-tiba ada yang positif gitu. Semoga nggak seperti itu gitu. Sekali lagi, mari kita doakan bersama-sama supaya Lisa segera sembuh. Amin. So guys, segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers sekalian. Kalau kalian kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.